Wasik bro. Duh, aduh, pagi-pagi tetangga udah nyetel dangdut ya. Mana kenceng banget lagi, sebel deh. Mbak operator, tolong dong ini ruangannya dibikin kedap suara ya, biar bisa menyapa bosku nih. Nah, gini kan enak. Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Seperti biasa, hari ini Selasa 5 Januari 2021, kita akan mulai saja nih market review kita hari ini dengan episode Jaran Goyang, Jaran Goyang. Loh, gimana nih kok aku jadi ikutan joget juga ya? Ya udah deh, jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Terpercaya tanpa anjuran dokter, tanpa harus berpikir, cukup siji solusinya pergi. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Market US Manufacturing PMI yang naik dari sebelumnya 56,5 menjadi 57,1. Kemudian ada dari US Construction Spending Month on Month yang turun dari sebelumnya 1,6% menjadi 0,9%. Kemudian ada dari Eurozone Market Eurozone Manufacturing PMI yang turun dari sebelumnya 55,5 menjadi 55,2. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT XL Axiata Tbk yang terus berupaya menyiapkan jaringan untuk implementasi layanan 5G dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Astra Agro Lestari Tbk atau ALI yang mengalokasikan belanja modal atau capital expenditure pada 2021 di kisaran 1 triliun rupiah hingga 1,5 triliun rupiah dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT Nusantara Infrastruktur Tbk atau Meta yang telah memproyeksikan pendapatan di 2021 bisa tumbuh 50% year on year karena rampungnya 2 proyek Meta di sektor energi dan jalan tol di 2020 dari kontan.go.id. Kemudian pada perdagangan hari Senin tanggal 4 Januari 2021, IHSG ditutup menguat 125 poin atau 2,10% menjadi 6.104. Sektor perkebunan, pertambangan, infrastruktur, aneka industri, keuangan, perdagangan, industri dasar, properti, industri konsumsi bergerak positif dan menjadi kontributor terbesar pada penguatan IHSG kemarin. Investor asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 354 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari US versus China. Tahun baru, harapan baru, perang dingin yang baru. Peraturan baru yang dimana mengharuskan Cina untuk dapat mematuhi audit keuangan dan penghapusan perusahaan Cina apabila mereka diketahui dimiliki oleh angkatan militer pemerintah Cina, berpotensi membuat Cina kehilangan tempatnya di pasar modal yang paling bergengsi di seluruh dunia, yaitu Bursa Amerika. Cina sejauh ini sudah mengumpulkan sebesar 144 miliar dolar dari berbagai investor di seluruh dunia, namun sekarang situasi sudah berbeda. Bursa Efek Amerika akan menghapus 3 perusahaan telekomunikasi milik negara yang dimana diketahui dikendalikan oleh pemerintah atau angkatan militer Cina yang sebetulnya peraturan baru tersebut secara tidak langsung membuat ketegangan antara Cina dan Amerika semakin bertambah. Presiden Trump sendiri terus mendorong penghapusan perusahaan-perusahaan Cina yang ternyata tidak hanya bermain di sektor telekomunikasi saja, tapi sekarang Presiden Trump mengincar perusahaan yang bersektorkan minyak yang apabila ternyata perusahaan tersebut memiliki kaitan dengan pemerintah Cina atau angkatan militer Cina, maka situasi dan kondisinya akan sama, yaitu dihapuskan dari daftar bursa. Apabila hal tersebut dilakukan, maka gelombang berikutnya dari berbagai perusahaan Cina yang melantai di Bursa Efek tentu akan menjadi salah satu perhatian berikutnya yang berpotensi dihapuskan. Saat ini NYSE sudah memberikan konfirmasi akan menghentikan perdagangan saham China Telecom Corp dan China Unicom Hong Kong Ltd sebelum tanggal 11 Januari. Dalam perintah eksekutif tersebut, Trump mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut masuk ke dalam perusahaan yang terafiliasi dengan pemerintah Cina atau angkatan militer Cina atau anggota intelijen Cina. Meskipun tengah berada di dalam tekanan China, Securities Regulatory Commission mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kapasitas yang cukup untuk menghadapi masalah tersebut. Alhasil dengan tekanan yang dihadapi kedua perusahaan tersebut, saham China Mobile turun sebanyak 4,5% ke level terendahnya dalam kurun waktu 14 tahun terakhir di Hong Kong.
Sebagai informasi, nilai pasar apabila digabungkan perusahaan-perusahaan yang berdomisili di Cina yang dimana sebagian besar sahamnya mereka diperdagangkan di Amerika saat ini bernilai di atas 1,9 triliun dolar. Termasuk di dalamnya ada Alibaba Group Holding Ltd dan JD.com Inc. Permasalahan antara Amerika dan Cina saat ini hanya tinggal tergantung bagaimana Biden sebagai presiden selanjutnya akan memandang seperti apa masalah ini. Karena presidensi menaruh banyak harapan kepada Biden, yang dimana Xi juga sebelumnya mengatakan bahwa dirinya berharap bahwa Cina dan Amerika dapat memaklumi berbagai perbedaan dan fokus terhadap kerjasama kedua negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Harapannya adalah jangan sampai perseteruan keduanya justru membuat situasi dan kondisi semakin memanas sehingga dapat menghalangi proses pemulihan ekonomi tahun 2021 tahun ini. Pemerintah Cina akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan perusahaan negara. Cina dengan tegas menentang setiap perilaku pemerintah Amerika yang melakukan politisasi terhadap masalah perdagangan dan menyalahgunakan kekuatan pemerintah serta alasan keamanan nasionalnya untuk menginjak-injak perusahaan Cina. Presiden Trump sendiri tidak pusing karena kan mau selesai masa jabatannya. Justru yang akan pusing adanya Biden nantinya. Namun kami percaya di tengah situasi dan kondisi saat ini, berbagai negara akan jauh lebih bijak dalam melakukan kesepakatan karena ini keseimbangan dan stabilitas menjadi salah satu poin yang sangat penting saat ini untuk menghadapi wabah virus corona. Kemudian cerita selanjutnya datang dari tahun baru, asa baru. Rilis data PMI manufaktur bulan Desember menunjukkan adanya ekspansi di mana peningkatan ini cukup dapat menjadi trigger positif bagi industri dalam negeri yang berangsur pulih sejak penutupan aktivitas pada bulan Maret hingga Juni 2020. PMI manufaktur Indonesia bulan Desember naik menjadi 51,3 dari sebelumnya 50,6. Kami melihat adanya perbaikan pada permintaan. Hal ini diikuti dengan tumbuhnya pesanan baru yang dipercepat, namun tingkat kapasitas dinilai masih rendah, sehingga terjadi penurunan ketenaga kerjaan lebih lanjut, sementara gangguan rantai pasokan yang meluas menghambat upaya untuk mengamankan bahan baku. Optimisme pelaku pasar mengawali perdagangan IHSG pada awal tahun di mana perdagangan pada hari pertama di tahun 2021, IHSG mengalami kenaikan sebesar 2,10% dengan pembelian bersih sebesar 354 miliar yang diikuti dengan penguatan rupiah terhadap dolar Amerika. Pada tahun ini pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dinilai menjadi game changer pemulihan ekonomi nasional. World Bank memprediksi ekonomi global pada tahun ini akan berada di kisaran 4,4% dan sementara konsensus Bloomberg median sekitar 5,6%. Jika mengacu pada data pemerintah, outlook APBN ditetapkan pertumbuhannya sebesar 5%. Selain vaksinasi, kunci pendorong pertumbuhan ekonomi nasional 2021 juga meliputi implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian penerapan program pemulihan ekonomi nasional yang sudah digencarkan pada 2020. Sebagai langkah mempercepat pemulihan ekonomi, pemerintah juga akan melanjutkan dukungan kebijakan untuk pemberdayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Indonesia memiliki modal yang cukup kuat untuk memacu pemulihan ekonomi pada 2021. Hal ini sejalan dengan kondisi ekonomi global yang menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan di tengah ancaman gelombang kedua COVID-19. Pemulihan ekonomi cukup tercermin dari aktivitas manufaktur di negara-negara maju dan berkembang yang mulai menunjukkan pada fase ekspansi. Pergerakan sektor manufaktur juga terjadi di Indonesia yang terdorong dari peningkatan diferensiasi industri. Selain itu, penguatan dari harga komoditas menjadi ciri dari meningkatnya permintaan sebagai bagian dari kembalinya aktivitas produksi di dunia. Namun yang menjadi perhatian kami adalah inflasi inti yang masih mengalami penurunan, meskipun secara umum data inflasi yang keluar kemarin menunjukkan bahwa ada perbaikan meskipun didorong adanya liburan Natal dan Tahun Baru juga. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi 5% tahun ini, daya beli juga salah satu faktor penting untuk membuat hal tersebut terwujud. Timbulnya rasa aman mendorong masyarakat untuk melakukan konsumsi. Namun apabila COVID-19 rasa baru tersebut semakin merebak dan jumlah korban yang terinfeksi semakin mengalami kenaikan, maka niat masyarakat untuk melakukan konsumsi akan semakin menurun dan cenderung dana yang ada disimpan untuk saving. Oleh sebab itu, pengendalian wabah virus corona menjadi salah satu alasan yang kuat untuk memberikan rasa aman agar masyarakat dapat mulai melakukan konsumsi. Suntikan pertama vaksin di Indonesia mungkin akan membuat IHSG dan pasar obligasi bergoyang karena kegirangan bahwa ternyata prospek pemulihan ekonomi kian semakin nyata.
Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada level 5.960 hingga 6.195. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari INKP, kemudian yang kedua ada dari Pawon, dan yang ketiga ada dari ERA. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Excel atau PT XL Aseata Tbk yang terus berupaya menyiapkan jaringan untuk implementasi layanan 5G. Hal ini seiring dengan jaringan 5G yang cepat atau lambat diimplementasikan, sehingga mendorong perusahaan untuk menyiapkan infrastruktur jaringan tersebut. Dengan keberadaan jaringan tersebut, 5G memungkinkan koneksi yang cepat, sehingga frekuensi yang lebih tinggi memungkinkan kecepatan transfer data yang lebih baik. Layanan yang diberikan perusahaan tentunya sebagai bentuk layanan terhadap pelanggan. Ini sejalan dengan target perusahaan yang terus fokus pada pengembangan bisnis layanan data, baik layanan mobile data dan juga mendorong bisnis layanan fixed data, termasuk di dalamnya home entertainment atau home. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bullish dengan target 2.890 dan tingkat probabilitas sebesar 37%. Sementara dalam jangka waktu long term, berpotensi untuk bullish dengan target 3.200 dan tingkat probabilitas sebesar 69%. Kemudian yang kedua ada dari ALI atau PT Astra Agro Lestari Tbk yang mengalokasikan belanja modal atau capital expenditure pada 2021 di kisaran 1 triliun rupiah hingga 1,5 triliun rupiah. Perusahaan mengalokasikan belanja modal atau capital expenditure pada 2021 di kisaran 1 triliun rupiah hingga 1,5 triliun rupiah. Besar capex tersebut akan digunakan untuk perawatan tanaman muda, replanting infrastruktur, dan fasilitas non-kebun. Terhadap besaran capex tersebut, manajemen akan melakukan secara berkala untuk menetapkan rencana strategis dalam jangka pendek dan menengah, seiring dengan ketidakpastian yang diperkirakan masih membayangi pasar pada 2021, dan akan terus mengamati perkembangan kondisi makroekonomi industri sawit hingga kondisi pandemi COVID-19 pada tahun depan. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bullish dengan target 13.300 dan tingkat probabilitas sebesar 53%, sementara dalam jangka waktu long term, berpotensi untuk bullish dengan target 14.580 dan tingkat probabilitas sebesar 54%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Putus cinta kalau tidak berhasil pakai jurus yang kedua. Semar mesem namanya jarang goyang jodi. Cenah sodak tuh syaratnya penting dilakoni wae nang dicoba. Mesti kasil terbukti kasih hati kejot. Dam dudidam aku padamu, I love you, I can stop. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Mesem